Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Semoga sehat semuanya ya. Amin ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sharing pengetahuan ya mengenai pentingnya perencanaan keuangan keluarga ya. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat ya buat Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, sebagai bagian daripada apa berbagi ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya. Jadi kami akan membahas mengenai pentingnya perencanaan keuangan keluarga ya, agar keluarga kita bahagia, sejahtera dunia dan akhirat ya, seperti doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. eh Bahagia di dunia, bahagia di akhirat ya, dan dijauhkan dari api neraka ya. Jadi ini salah satu edukasi ya mengenai pentingnya kita merencanakan keuangan keluarga kita agar kita bisa mencapai tujuan kita ya, baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat ya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya dan teman-teman ya, jadi realita keuangan keluarga di Indonesia ya, banyak keluarga belum punya perencanaan keuangan gitu ya. Jadi saya terpanggil untuk mencoba sharing ya, berbagi supaya bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya gitu ya. Jadi akibatnya apa? Hidup hanya dari gaji ke gaji ya, mungkin apa namanya, tidak ada yang bisa ditabung dan sebagainya ya, sehingga hanya mengandalkan gaji tiap bulan gitu ya. Nah, bagaimana akibatnya nanti ketika ada resiko apa saat kepala keluarga atau suami ini dapat musibah ya, baik PHK ya atau mungkin sakit ya, kemudian ada apalagi meninggal atau wafat ya, tentunya karena keluarga ini adalah tulang punggung keluarga ya, menjadikan ini tidak siap ya, tidak ada perencanaan yang baik sehingga menjadikan keluarga ini bisa jatuh miskin ya, anak-anak jadi putus sekolah gitu ya. Jadi ini perlu kita rencanakan secara baik ya. Mumpung sekarang kita masih diberikan panjang umur dan kesehatan ya, maka kita perlu merencanakan keuangan keluarga kita gitu ya. Jadi pentingnya kita merencanakan jauh hari sebelum terjadi musibah ya. Ini adalah salah satu pelaksanaan jagalah lima sebelum datang yang lima gitu ya. Kemudian kenapa perencanaan keuangan keluarga itu penting ya? Jadi dengan perencanaan keuangan keluarga itu, jadi memberi arah dan tujuan keuangan kita ya, keluarga kita. Artinya kalau sebagaimana kita ingin melakukan satu perjalanan ya di kehidupan dunia ini kan tentunya perlu ada perencanaan gitu ya. Kita mau kemana, tujuannya kapan, sampai di mana dan sebagainya, kita perlu merencanakan. Begitu juga untuk keuangan keluarga kita perlu merencanakan arah dan tujuannya seperti apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua, mengantisipasi resiko ya, terutama bagi eh, kepala keluarga, kemudian suami istri dan anak-anak gitu ya. Tentunya ini ada resiko sakit, apakah keluarga atau mungkin anak-anak juga gitu ya. Kemudian PHK ya, mungkin putus pekerjaan ya. Kemudian juga ada resiko adanya meninggal ya atau kematian ya. Tentunya ini perlu kita antisipasi resiko-resiko itu sehingga nanti ketika terjadi musibah ini datang karena kita tidak tahu kapan itu musibah akan datang gitu ya, kita sudah siap untuk sesuai dengan apa namanya yang sudah kita rencanakan untuk keluarga kita gitu ya. Yang ketiga, menjamin kebutuhan pokok dan gaya hidup tetap terpenuhi gitu ya. Artinya, kalaupun nanti musibah itu datang, kita tidak mengharapkan tapi kita mengantisipasi gitu ya. Kalau itu musibah datang, eh, keluarga kita tetap terjamin ya, kebutuhan pokoknya, pendidikan anak-anak kita ya, ini masih tetap terjamin sehingga tidak menjadikan anak-anak yatim, anak kita menjadi anak yang putus sekolah ya, tidak mampu melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Jadi kita dengan begitu
eh, bukti kecintaan kita kepada keluarga adalah mempersiapkan ini semua. Nah, yang keempat adalah menyediakan warisan dan wakaf produktif ya. Artinya di situ kita tidak hanya mencari kehidupan dunia saja ya, tapi bagi kita saya kira semua agama ya, Muslim maupun non Muslim ya, tentu akan memberikan ya sebagian hartanya itu kepada untuk tabungan di akhirat ya, dalam bentuk infak, sedekah, zakat dan wakaf gitu ya. Jadi kita juga perlu merencanakan kalau kita meninggal misalnya gitu ya, apa yang bisa kita wariskan untuk tabungan akhirat kita gitu ya, untuk amal jariah kita yang bisa mengalir terus-menerus. Ya, itu dengan konsep wakaf gitu ya. Jadi di sini pentingnya kita merencanakan keuangan keluarga, baik untuk kehidupan kita dunia ini sampai anak-anak kita, maupun untuk rencana kita nanti di akhirat kita punya tabungan amal berapa ya yang bisa kita jadikan sebagai harta kita nanti di akhirat. Nah, kemudian pilar perencanaan keuangan syariah ya. Jadi kebetulan saya lagi mengembangkan untuk keuangan syariah gitu ya. Jadi perlunya kita memiliki proteksi yaitu asuransi syariah ya, melindungi dari risiko finansial yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Kemudian tabungan dan investasi itu menumbuhkan aset ya. Jadi di samping kita punya proteksi asuransi syariah, kita juga perlu adanya tabungan dan investasi ya. Artinya apa namanya untuk sebagai dana jaga-jaga darurat lah gitu ya. Sekaligus kita menumbuhkan aset kita menjadi lebih baik gitu ya, berkembang gitu ya sesuai syariah. Kemudian dana pendidikan kita gitu ya, anak-anak kita mungkin yang masih kecil-kecil gitu ya, yang mungkin membutuhkan nanti dana pendidikan ke depan gitu ya. Mungkin sekolah SMA, kuliah dan seterusnya. Jadi akan terpenuhi dengan adanya perencanaan keuangan ini. Kemudian ada dana pensiun gitu ya. Tentunya bagi kita yang mungkin menjelang usia-usia pensiun ya, 55, 56, kemudian 60 ya, bahkan dari 65 gitu ya. Tentunya ini perlu dipersiapkan ya. Kalau kita nanti pensiun ya, kita tidak lagi menggantungkan kepada anak-anak kita ya, tidak bisa lagi bekerja. Jadi dengan pensiun itu terpenuhi juga kebutuhan kita sebagai orang tua yang memasuki masa pensiun ya. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah memberikan wakaf dan warisan ya. Tentunya kalau kita meninggal, kita bisa memberikan warisan kepada keluarga kita dan sekaligus wakaf wasiat gitu ya, yang kita bisa berikan kepada nazir wakaf untuk dikelola gitu ya, sebagai tabungan akhirat kita gitu ya. Nah ini tentunya lima pilar ini perlu kita rencanakan ya dengan baik sehingga itu menjadikan perencanaan yang apa baik dan bisa salah satu usaha kita untuk eh, membuat keluarga kita tetap terjaga dengan baik gitu ya. Nah, konsep keranjang kehidupan ya. Jadi dalam di sini saya ilustrasikan ada eh, pondasi ya, ya, seperti sebuah rumah gitu ya. Tentunya sebagai sebuah keluarga gitu ya. Kita harus membangun pondasi kita, rumah kita dengan kuat gitu ya. Jadi tentunya di sini apa ada tiga layer gitu ya, tiga apa namanya ada pondasi ya yang kita sebut untuk proteksi kesehatan ya. Tentunya kalau terutama untuk para suami atau bapak gitu ya yang sebagai pencari atau kepala keluarga yang mencari nafkah gitu ya. Tentunya ini kalau misalnya ada resiko sakit ya, misal jantung, kemudian stroke dan sebagainya, akibatnya kan tidak bisa bekerja kembali gitu ya, bekerja dan menjadikan karena tidak ada pekerja apa, tidak bisa bekerja, tentunya ini akan meruntuhkan ya pondasi keuangan keluarga kita ya, kalau tidak ada tabungan dan sebagainya, sehingga katakanlah sekarang sudah ratusan juta ya biaya berobat di rumah sakit gitu ya itu sangat mahal ya sehingga kita perlu mempersiapkan pondasi yang kuat dalam bentuk proteksi untuk kesehatan ya. Yang kedua adalah tiangnya ya. Tiangnya adalah income protection ya. Dalam hal bahwa nanti kalau dalam tadi sakit memang katakanlah apa ada yang bisa menggantikan biaya kesehatan tadi gitu ya.
Tapi ketika terjadi PHK ya, itu tentunya tidak ada yang menggantikan apa namanya kalau terjadi PHK atau katakanlah apa pemutusan kerja sehingga sang suami atau kepala keluarga ini tidak lagi ada proteksi untuk apa namanya untuk pendapatannya gitu ya. Nah, maka kita perlu mempersiapkan dalam bentuk income protection. Kalau terjadi resiko itu kepala keluarga sudah ada pengganti ya untuk menggantikan kehilangan apa pendapatan tadi. Ya, yang ketiga adalah life protection. Yang tadi yang paling apa sebagai atapnya gitu ya. Karena di sini adalah kehidupan kita gitu ya. Kita tidak tahu meninggal itu pasti semua orang akan meninggal, tapi kapan meninggalnya kita belum tahu gitu ya. Maka kita perlu mempersiapkan proteksi life kita, artinya proteksi jiwa kita, sehingga kalaupun nanti kita dipanggil oleh Allah apa wafat gitu ya, kita bisa meninggalkan warisan buat keluarga kita, sehingga keuangan keluarga kita tetap terjaga dengan baik. Ya, jadi di sini saya berikan contoh kasus ya. Seorang ayah usia 40 tahun gitu ya. Dia menabung rutin tiap tahun, tiap bulan gitu ya. Cukup dengan 2,3 juta per bulan ya. Dengan perencanaan keluarga yang baik itu menjadikan setelah 15 tahun gitu ya. Jadi 2,3 per bulan dia menabung rutin ya. Usia 40 sudah mulai menabung gitu ya. Setelah 15 tahun berarti tabungannya adalah 414 juta ya. Jadi 2,3 kalikan 12 kali 15 itu 414 ya. Nanti ketika apa misalnya dia ada musibah tadi gitu ya. Jika wafat sebelum usia 65 tahun itu maaf, maaf, keluarga mendapatkan 1,8 miliar gitu ya. Artinya di situ dengan menabung cukup totalnya hanya 414 juta, ketika katakanlah nanti si ayah ini meninggal ketika umur sebelum 65 ya, katakanlah umur 50 atau umur 45 atau 50 tahun ya, itu keluarga dapat warisan gitu ya sebesar 1,8 miliar. Ya lumayan ya. Artinya kita menabung hanya 414 juta ya. Apalagi kalau baru katakan 5 tahun gitu ya, kan tentunya lebih rendah lagi gitu ya. Artinya di sini ada satu proteksi bagi kita, ya. Kalau wafat sebelum usia 65, dia akan mendapatkan 1,8 miliar yang bisa diwariskan untuk keluarga. Kemudian kalau meninggal setelah umur 65, ya, dia bisa mendapatkan warisan atau santunan gitu ya sebesar 1 miliar gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi hal yang baik ya gitu ya. Kita rencanakan kita menabung rutin tiap bulan ya 2,3 juta per bulan selama 15 tahun gitu ya rencananya ya. Sehingga nanti ketika terjadi musibah di kita, kita bisa memberikan warisan buat keluarga kita gitu ya. Nah, itu sebagai bukti nyata cinta kita kepada keluarga eh, salah satu adalah dengan merencanakan seperti ini. Nah, kemudian tentunya tadi ya kita ya eh, tidak hanya untuk menjamin kebutuhan keluarga kita di dunia saja, tapi juga tabungan kita di akhirat kita juga harus perhatikan ya. Jadi ini perintah dari Quran surat Al-Hasyr ayat 18 gitu ya. Adalah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok gitu ya. Ya, itu artinya kita mempersiapkan baik dunia ini dan juga nanti akhirat seperti apa kita bisa merencanakan ya keuangan keluarga kita. Ya, untuk itu silakan saya dengan Saleh ya dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk merencanakan keuangan keluarga ke depan gitu ya untuk keuangan keluarga kita sejahtera, umat sejahtera dengan adanya wakaf infak sedekah ini dan akhirat juga bahagia karena kita bisa ada tabungan kita yang pahala yang mengalir terus sampai akhirat gitu ya. Ini yang bisa mau kita wujudkan dengan adanya perencanaan yang baik ini. Ya, silakan bisa menghubungi kami di 0818
234 237. Kami akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk mewujudkan keuangan keluarga yang bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Ya, demikian. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Silakan komen dan japri saya jika memang membutuhkan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia.